Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Baik, kita kali ini akan melakukan praktikum kegiatannya, yaitu kegiatan praktikum udara ya. Jadi tujuan percobaan ini adalah menjelaskan kegunaan udara. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah satu alat tulis dan kamera untuk merekam video, 2 buah lilin dengan ukuran sama, lalu korek api, 3 buah gelas dengan ukuran yang berbeda, stopwatch atau diganti dengan jam tangan, lalu yang keenam adalah piring atau mangkuk. 7 air, 8 balon, 9 selongsong ballpoint plastik dan logam, 10 seutas kawat panjangnya kurang lebih 2 meter, 11 double tip, 12 gunting, 13 2 buah kursi sebagai penyangga kawat. Prosedur percobaannya yaitu yang pertama, untuk percobaan pembakaran memerlukan udara. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian meletakkan 2 buah lilin pada piring dan posisinya dengan memberi jarak antara kedua lilin pada piring atau mangkuk sejauh 30 cm. Kemudian menyalakan kedua lilin tersebut, lalu menutup salah satu lilin dengan gelas. Lalu mengamati dan membandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut dan mencatat perubahan yang terjadi. Menyalakan salah satu lilin saja, kemudian menutupnya dengan gelas, mengamati dan mencatat waktu antara lilin menyala dan saat ditutup gelas sampai lilin mati pada tabel yang tersedia, lalu mengulangi langkah 6 dan 7 hingga 5 kali pengamatan. Berikut adalah video percobaannya. Dan bahan yang pertama yaitu ada 2 lilin yang sama diameternya, sama tingginya juga ya, atau panjangnya. Kemudian ada korek api, lalu stopwatch bisa diganti dengan jam tangan atau dengan menggunakan handphone. Lalu ada 3 gelas bening, kemudian ada 2 mangkuk atau boleh diganti dengan piring. Baiklah. Baiklah, setelah nyala dua-duanya, mari kita amati ya lilinnya, lalu kita tutup salah satunya, yang ini ya, kita tutup dan kita lihat detikannya. Ya, ini di menit ke-7 lampunya mati ya. Nah, sekarang mari kita ulang percobaannya seperti tadi. Mari kita tutup. Ya, ini pun sama di menit ke-7. Mari kita nyalakan kembali yang ketiga. Ya, ini di menit ke-8. Jadi ada perbedaan sedikit. Di detik ke-8 maksudnya. Kita tutup lagi. Ini di detik ke-7 ya. Jadi tadi 7 detik, 7 detik, 8 detik, 7 detik, dan ini yang kelima. Ya, ini pun di detik yang ke-7. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan, ternyata lilin yang ditutup dengan menggunakan gelas tadi itu dari awal mula sampai dia mati, nyala lilinnya itu dibutuhkan waktu selama 7 detik. Percobaan yang kedua yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Pertama, siapkan dulu alat dan bahan, kemudian meletakkan lilin di atas piring atau mangkuk dari bahan gelas. Kemudian mengisikan air ke dalam piring setinggi kurang lebih 2 cm, lalu menyalakan lilin, kemudian menutupnya dengan gelas kaca. Dan yang terakhir mengamati dan mencatat hal yang terjadi pada nyala lilin dan permukaan air dalam gelas. Berikut adalah video percobaannya. Baiklah, percobaan yang kedua, Bu Dini akan mempraktikkan tentang udara menekan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, sekarang kita siapkan lilin yang ada di dalam mangkuk atau boleh diganti dengan piring. Kemudian nanti siapkan korek api untuk menyalakan lilinnya, lalu ada gelas untuk menutup lilin dan sedikit air.
Nah, baik, langsung saja. Pertama mari kita masukkan dulu airnya. Hati-hati jangan sampai terkena sumbunya. Kira-kira 2 cm ya. Kira-kira tingginya 2 cm. Nah, di sini boleh diukur apakah 2 cm. Ya, kira-kira saja ya. Nah, kemudian kita nyalakan lilinnya. Oke, lilinnya sepertinya tadi agak tercikat air. Nah, sekarang mari kita tutup dengan gelas. Kita perhatikan. Oh, ternyata ya, ketika lilinnya mati nyalanya, air yang ada di dalam gelas naik permukaannya ya. Percobaan ketiga, udara sebagai sumber energi. Pertama, menyiapkan alat dan bahan, meniup balon hingga membesar dan kencang, kemudian mengikatnya dengan karet. Ketiga, menempelkan selongsong ballpoint plastik pada balon. Dan yang keempat, menyiapkan 2 buah kursi penyangga, kemudian mengikatkan kawat pada penyangga yang telah disediakan dengan diatur jaraknya sejauh 1,5 meter dan memperkirakan kedua ikatan kawat kuat menahan. Kemudian memasukkan selongsong ballpoint pada kawat, kemudian memposisikannya pada salah satu ujung bentangan kawat, dan yang terakhir membuka ikatan karet pengikat balon dan membiarkan roket bergerak akibat adanya tekanan udara dari balon. Setelah itu, mengamati dan mencatat bentuk dan gerakan balon setelah tiupannya dilepas, lalu mengulangi percobaan dengan mengganti selongsong ballpoint plastik dengan selongsong ballpoint logam. Kemudian tanpa menggunakan lintasan kawat, membuat roket balon dengan meniup balon dan melepaskannya, lalu kemudian mengamati dan mencatat gerakan balon pada lembar pengamatan. Untuk mengetahui pengaruh besar kecil balon terhadap kecepatan gerakan roket, maka besar tiupan balon divariasi, kemudian diamati model mana yang menyebabkan gerakan balon paling cepat. Berikut adalah hasil pengamatannya. Yang pertama, pembakaran memerlukan udara. Tadi pengamatannya itu rata-rata 7 detik ya. Di sini jika dihitung dengan stopwatch itu ada sekitar yang pertama 6,87 detik, lalu berikutnya juga sesuai dengan tabel di situ. Ada gelasnya juga, ada ukuran besar, kecil, dan sedang. Yang kedua, untuk hasil pengamatan pada udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, didapatkan hasil pengamatannya yaitu nyala lilin mati ketika ditutup dengan gelas dan permukaan air yang berada di dalam gelas lebih tinggi dibandingkan permukaan air yang berada di luar gelas. Untuk percobaan yang ketiga, udara sebagai sumber energi, didapatkan data 1. Ketika ikatan balon dilepaskan, balon yang ditempelkan pada selongsong ballpoint meluncur dengan arah sesuai lintasan yang dibuat. Yang kedua, ketika ikatan balon dilepaskan, balon meluncur ke arah yang tak beraturan. Dan yang ketiga, semakin besar ukuran tiupan balon, maka semakin cepat luncuran roket balon. Pertanyaannya, 1. Mengapa lilin yang menyala ketika ditutup gelas akan padam? Jelaskan. 2. Bagaimana Anda dapat menunjukkan bahwa udara memenuhi ruangan? 3. Bagaimana Anda menjelaskan kepada siswa bahwa udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat bertekanan yang rendah? Lalu yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan udara sebagai sumber energi. Pembahasannya dari hasil percobaan untuk pembakaran yang memerlukan udara. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ketika lilin yang menyala ditutup dengan gelas, nyala lilin tersebut akan padam. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya udara atau oksigen di dalam gelas, atau dapat dikatakan bahwa di dalam gelas tersebut hampa udara, sehingga tidak dapat terjadi proses pembakaran. Sesuai dengan landasan teori yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam proses pembakaran memerlukan udara atau oksigen. Dalam percobaan ini dilakukan variasi ukuran gelas yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa lamanya ketahanan nyala lilin setelah ditutup gelas bervariasi, bergantung pada ukuran gelas yang digunakan untuk menutup. Ketika lilin ditutup dengan gelas ukuran besar, lamanya selang lilin hingga padam relatif panjang, sekitar 6 detik. Ketika menggunakan gelas berukuran sedang, lamanya selang waktunya semakin kecil, yaitu sekitar 5 detik.
Dan seketika digunakan gelas yang ukurannya kecil, lama selang waktu hingga lilin padam relatif sangat cepat. Hanya memerlukan waktu sekitar 1 detik sekian. Hanya lilin langsung padam. Nah, kemudian oleh karena itu dapat diketahui bahwa pada proses pembakaran memerlukan udara dan semakin kecil ukuran gelas yang digunakan untuk menutup lilin, maka semakin cepat nyala lilin padam. Berdasarkan percobaan yang kedua, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Didapatkan data sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa tinggi permukaan air di dalam gelas dan di luar gelas penutup lilin berbeda, di mana permukaan air di dalam gelas lebih tinggi dibandingkan di luar gelas setelah nyala lilin padam. Pada saat lilin yang menyala ditutup gelas dan padam, air yang berada di dalam gelas tingginya berubah menjadi lebih tinggi daripada kondisi awal. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dan pergerakan udara. Tekanan udara pada bagian yang ditutup gelas lebih rendah daripada di luar gelas, sehingga ketika nyala api pembakaran lilin redup, air berpindah dari ruangan dengan tekanan udara yang tinggi ke bagian ruangan yang memiliki tekanan udara yang rendah. Untuk percobaan yang nomor 3, udara sebagai sumber energi. Dari hasil percobaan, ketika ikatan karet tiupan balon dibuka, maka roket balon akan meluncur karena adanya tekanan udara dari dalam balon. Pada balon yang diikat pada selongsong ballpoint, arah luncuran roket balon akan mengikuti lintasan yang telah dibuat. Sedangkan pada roket balon yang tanpa lintasan, arah luncur balon tidak beraturan dan sangat cepat. Besarnya ukuran tiupan balon juga divariasi untuk mengetahui pengaruh besar kecilnya balon terhadap kecepatan gerak roket balon. Balon yang besar berisi udara lebih banyak sehingga energi yang ditimbulkan juga besar, dan terbukti semakin besar ukuran tiupan balon, kecepatan luncur roket juga semakin cepat. Selain itu, pada percobaan balon dengan lintasan, selongsong ballpoint plastik diganti dengan selongsong ballpoint logam, dan gerakan roket melambat karena selongsong ballpoint logam lebih berat daripada selongsong ballpoint plastik dan memerlukan gaya untuk mendorong yang lebih besar pula sehingga memperlambat gerakan luncuran roket. Untuk jawaban pertanyaan di atas, lilin yang menyala ketika ditutup gelas akan padam. Hal ini disebabkan oleh di dalam gelas hampa udara atau tidak ada oksigen. Sedangkan, agar proses pembakaran terjadi diperlukan adanya udara atau oksigen. Maka ketika lilin menyala kemudian ditutup gelas, nyala lilin tersebut akan langsung padam. Pertanyaan kedua, salah satu bukti bahwa udara memenuhi ruangan adalah seperti ketika balon ditiup, semakin lama akan semakin besar atau menggembung. Pertanyaan ketiga, cara menjelaskan kepada siswa bahwa udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang rendah, yaitu dengan menjelaskan bahwa udara selalu bergerak ke berbagai arah ruangan. Dari hasil percobaan ini sendiri menunjukkan adanya gerak udara yang bergerak dari tempat bertekanan tinggi di luar gelas ke tempat yang bertekanan rendah atau di dalam gelas, yang dibuktikan dengan perubahan tinggi air pada gelas dan luar gelas setelah lilin padam. Pertanyaan keempat, udara sebagai sumber energi, artinya udara dapat menghasilkan energi dari pemanfaatan udara yang bergerak. Salah satu contohnya adalah udara dapat mendorong roket keluar angkasa karena tekanan udara yang tinggi, sehingga dapat mendorong roket meluncur. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa udara sangat berperan penting dalam proses pembakaran dan dari pergerakan udara dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, salah satunya dalam peluncuran roket. Berikut adalah foto-foto dari praktikum. Baiklah, sekian percobaan tentang udara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.